Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Rudri dengan NIM 230 20298 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran inovatif, yakni model pembelajaran brainwriting. Sebelumnya, ini merupakan judul dari artikel yang saya buat, yaitu Brainwriting, Sarana Perangsang Gagasan Mental Otak, Model Pembelajaran Inovatif untuk membangun kreativitas menulis dalam pengajaran materi teks berita pada siswa kelas 11 SMA. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Pendidikan merupakan sarana pengembangan yang berfungsi sebagai alat transfer ilmu pengetahuan, pengasah keterampilan, dan pemberi bekal dan bimbingan kepada setiap individu. Jadi pendidikan itu diperlukan oleh setiap masyarakat ataupun setiap individu. Pendidikan memiliki tanggung jawab yang tegas dalam menentukan berkualitasnya SDM di suatu bangsa. Lalu, dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, pemerintah mengembangkan sistem-sistem yang ada. Seperti kita tahu, di pemerintahan yang mengatur soal pendidikan, ada Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dibuatlah suatu rancangan yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum ini berisi garis besar acuan dari sistem pendidikan yang dilakukan secara nasional. Sistem pendidikan yang berlaku secara nasional memiliki materi ajar yang sama karena merupakan rancangan yang umum. Perbedaan yang terdapat hanya ada pada jenjang atau tingkatan pendidikan, relevansi, dan materi tambahan atau muatan lokal. Em, dalam pendidikan, kita mengenal jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah. Lalu untuk relevansi, kita mengetahui adanya sekolah kejuruan. Lalu untuk materi tambahan itu seperti pada sekolahan MI, MTS, MA. Lalu untuk muatan lokal seperti pada Provinsi Jawa Barat adanya bahasa Sunda, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta adanya muatan lokalnya bahasa Jawa. Lalu kemudian setiap jenjang pendidikan dibagi berdasarkan tingkatan yang sudah saya sebutkan, SD, SMP, dan SMA. Butuh penyesuaian tertentu untuk mengajarkan materi yang termaktub dalam media cetak oleh guru. Jadi dalam mengajarkan pendidikan, guru pastinya dibekali dari Kementerian Pendidikan dengan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan. Penyesuaian ini mempertimbangkan model pengajaran, kualitas atau kemampuan tiap individu, serta kemampuan inovatif setiap guru. Lalu kita masuk ke bagian yang sudah saya sebutkan di judul tadi, mengenai teks berita. Apa itu teks berita? Mengutip pendapat Wahyu Wibowo dalam Mufidah et al. Tahun 2021, menurutnya berita adalah sebuah laporan mengenai segala sesuatu, fakta, dan opini. Fakta merupakan informasi yang nyata, opini merupakan pendapat yang menarik atau penting bagi pembaca dan disampaikan tepat waktu. Teks ini sering ditemukan dalam media massa, baik cetak maupun digital, dan memiliki strukturnya yang mencakup judul, teras berita atau lead, isi berita, dan penutup. Salah satu elemen penting dalam teks berita adalah penggunaan unsur kata tanya. Kusno, dalam Mufidah et al. Tahun 2021,
menyatakan sebuah berita haruslah memuat fakta yang di dalamnya mengandung unsur-unsur 5W1H. 5W1H adalah what untuk apa yang terjadi, who untuk siapa, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, lalu ada where untuk di mana kejadian itu terjadi, lalu kemudian ada when itu kapan kejadian itu terjadi, lalu ada why mengapa kejadian itu bisa terjadi, lalu kemudian yang terakhir ada how, bagaimana suatu kejadian tersebut bisa terjadi. Lalu kita masuk ke keterampilan menulis. Tarikan dalam Macrof et al. Tahun 2023 menerangkan bahwa keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif. Pada keterampilan ini, seseorang harus bisa terampil dalam memanfaatkan aspek grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Kemampuan ini ditunjang dengan adanya penguasaan kemampuan berbahasa oleh peserta didik. Oleh sebab itu, penguasaan kosakata dan kemampuan olah kata dan kreativitas sangat menunjang peserta didik dalam melakukan tugasnya. Lalu kita masuk ke bagian model. Model pembelajaran di sini adalah model brainwriting. What is brainwriting? Model pembelajaran adalah serangkaian materi pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai pedoman yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran langsung dan tidak langsung. Afriliani et al. Tahun 2019. Brainwriting adalah metode kolaborasi yang dirancang untuk mendorong eksplorasi ide secara tertulis. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan ide secara mandiri sebelum berbagi dan mendiskusikannya dalam kelompok. Berbeda dengan model brainstorming yang biasa dilakukan secara lisan, brainwriting berfokus pada penulisan ide sehingga mengurangi tekanan sosial yang kerap kali muncul dalam diskusi langsung. Lalu kita masuk kepada bagian desain pembelajaran. Pertama ada tujuan. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah mengembangkan keterampilan menulis siswa, khususnya dalam menghasilkan teks berita yang memenuhi unsur 5W1H. Pembelajaran dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai struktur dan ciri teks berita sekaligus melatih mereka menyampaikan informasi secara runtut, padat, dan menarik. Melalui model brainwriting, siswa diajak untuk berkolaborasi dalam menciptakan teks berita yang sehingga mampu memperkuat kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menulis mereka. Kemudian ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran meliputi teori dasar teks berita, meliputi pengertian, tujuan, unsur-unsur berita, seperti yang sudah disebutkan 5W1H. Selain itu, siswa diajarkan tentang struktur teks berita yang mencakup judul, teras berita, isi berita, serta penggunaan bahasa jurnalistik yang singkat, padat, dan jelas. Lalu kita masuk ke media pembelajaran. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan kolaborasi model brainwriting. Media sederhana seperti kertas dan sticky notes digunakan untuk menuliskan ide-ide awal yang kemudian dapat dipertukarkan antar siswa.
Sebenarnya media yang digunakan bisa berupa media elektronik maupun media konvensional, media yang umum, seperti saat kita mencatat di kertas. Dengan menggunakan media yang mendukung interaksi, brainwriting menjadi lebih mudah dilakukan siswa untuk saling memberikan masukan secara real time. Kita masuk kepada tahapan. Pada tahapan ini, pertama, guru di sini menentukan suatu topik yang akan dibahas oleh peserta didik. Penentuan topik ini berfungsi sebagai patokan yang kurang lebih menjadi arahan kemana siswa akan membahas sesuatu. Dan di sini juga guru membentuk kelompok di kelas yang terdiri sekitar 4 atau 5 siswa. Kemudian ada pemberian instruksi. Pada langkah yang kedua ini, guru menjelaskan tujuan dari kegiatan pembelajaran dari model brainwriting dan langkah-langkah yang akan dilalui oleh peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Jadi di sini guru memberikan aturan dan menegaskan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian ada penulisan awal oleh individu. Masing-masing siswa menuangkan gagasannya dengan cara menuliskan ide yang muncul dalam benak mereka. Ide tersebut dapat ditulis dengan media kertas, media konvensional, atau media digital. Ide tersebut bisa berupa bagian dari teks berita seperti judul, paragraf pembuka, dan kemudian ide yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan tidak perlu ditulis serapi mungkin. Paling tidak itu adalah gambaran dari gagasan mentah yang secara spontan dihasilkan oleh peserta didik. Ide-ide mentah yang akan menjadi bahan yang cocok nantinya akan dikembangkan. Lalu kita masuk ke pertukaran ide. Setelah waktu menulis selesai, siswa menyerahkan hasil tulisannya kepada anggota kelompok berikutnya. Anggota berikutnya membaca ide yang diterima lalu menambahkan serta memperbaiki tulisan tersebut. Hal ini dilakukan berulang sehingga semua anggota kelompok berkontribusi pada teks berita yang sama. Kemudian ada pengembangan teks secara kolaboratif. Melalui beberapa putaran di dalam kelompok teks berita, mendapatkan tambahan-tambahan baru yang bisa melengkapi isinya. Guru tetap memantau proses dalam perputaran ini, memberikan bimbingan jika diperlukan, dan memastikan semua siswa berkontribusi aktif. Jadi seluruh anggota kelompok pada tahap ini diminta untuk seaktif mungkin memberikan entah itu perbaikan atau apapun yang bisa ditambahkan dari teks tersebut. Lalu keenam, ada diskusi kelompok. Setelah teks berita selesai, anggota kelompok berdiskusi untuk memastikan unsur-unsur dan struktur yang termuat serta teks sudah sesuai dengan aturan yang ada. Penggunaan bahasa baku, penggunaan konjungsi, seperti apa jenis kalimatnya, menentukan pengutipan atau penuturan dari narasumber yang ada, keakuratan dan isi antar tiap kalimatnya. Lalu kemudian ada tahap terakhir. Tahap terakhir adalah presentasi dan refleksi. Siswa diminta untuk menampilkan hasil apa yang sudah mereka buat di depan kelas. Guru dan siswa dari kelompok lain bisa memberikan umpan balik atau pertanyaan, tanggapan mengenai apa yang sudah mereka sampaikan. Terakhir, guru menutup sesi dengan refleksi dari apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Refleksi di sini bisa membahas mengenai apa yang sudah
bisa dilakukan oleh peserta didik dalam me- meng- membuat suatu teks berita, entah itu apresiasi atau guru bisa merefleksi tentang ke semangat mereka dalam bekerja sama. Dan kita masuk kepada simpulan dan saran. Model pembelajaran bandwriting dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kreativitas dan keterampilan menulis siswa, khususnya dalam menghasilkan teks berita. Pendekatan ini memadukan kolaborasi berbasis tulisan dengan unsur 5W1H, struktur teks, dan bahasa jurnalistik, sehingga memperkuat literasi, berpikir kritis, dan kolaborasi siswa. Penerapan brand writing di kelas dapat membantu siswa lebih siap menghadapi tantangan informasi di era digital secara siap dan relevan. Lalu, terima kasih sudah menonton. Uh, semoga semoga apa yang sudah saya jabarkan atau yang sudah saya ceritakan dapat bermanfaat bagi Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.